SPP berjalan normal nggak sih? Atau ada Normal, banyak? nggak Gimana ada. Zul? Gimana Zul? Jadi Dari pertama sampai oke, sekarang mungkin SPP itu. saya sempat sih Mas merasakan potongan gitu ya. Sempat merasakan potongan di semester 4 dan semester 5. Selamat sore teman-teman, kita akan sedikit ngobrol sederhana sama teman kita yang insya Allah akan memberikan informasi yang baik tentang ini. Insya Allah temanya tentang perkuliahan, seperti yang obrolan sederhana yang kemarin sama Mas Ikal atau Bang Ika. Nah, kita juga akan bertanya-tanya, ngobrol sederhana kepada dua narasumber kita, yaitu boleh kenalan dulu? Oke, baik, terima kasih. Di sini nama saya Muhammad Iskandar Zulkarnain, tapi lebih akrab dipanggil Zul ya Mas ya. Zul. Oke, lebih akrab dipanggil Zul daripada nama-nama yang lain. Biasanya siapa selain Zul? Nama saya banyak Mas gitu ya. Nama saya di Inggris ada, nama saya pakai Arab ada, Arab, pakai Prancis, Yunani ada Yunani. gitu ya. Jadi lebih akrab dipanggil Zul aja daripada nanti terseok-seok manggil nama saya. Zul ya, enaknya Zul. pakai Zul. Ya, Zul asalnya dari mana Zul? Oke, saya asli dari Mojokerto Mas, kota Mojopahit. Mojokerto ini mungkin dari Malang berapa jam? Kira-kira Nggak jauh sekitar kan? 2,5 jam. 1,5 jam. Itu pakai motor ya? Iya, pakai motor. Tapi kalau kamu kayaknya 1 jam kayaknya. Mungkin enggak. Soalnya kamu kalau kayak cepet Enggak, sekali. Tetaplah 2,5 jam Mas, tetap. Perjalanan kan harus safety ya, harus safety. Oh, gitu. Harus pelan-pelan gitu ya. Iya. Zul masuk kuliah tahun Saya dulu masuk kuliah tahun 2018. 2018. Berarti semester berapa sekarang? Sekarang menginjak semester 7. 7 ya? Nah, berarti udah ada progres untuk skripsi. Alhamdulillah sudah ada, insya Allah nanti tinggal ya kita mohon doanya. Mohon doanya. Mohon doanya untuk diberikan kelancaran. Karena banyak sekali fenomena-fenomena tinggal semester akhir, skripsi akhirnya molor-molor. Nah, ini cobaan. Apalagi pandemi kayaknya gitu ya. Mungkin cobaan terberat mahasiswa itu ya di akhir-akhir gitu. Iya. Ya, langsung aja dulu ya, perkenalan dulu. Siapa yang di sebelahnya Mas Zul yang cantik ini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Zahra Ramadanti, biasa dipanggil Zahra Zahra. atau Danti, Zahra asal dari mana? dari Nusa Tenggara Timur, Tepatnya di mana Nusa Tenggara? di Manggarai Barat, pokoknya dekat-dekat sama Labuan Bajo. Dekat sama tempatnya kasih mana nih? Kamu nih? Tadi? Adunara. Ada nanti tuh enggak? Jauh. Jauh sekali ya. Ya, terus masuk di kampus atau angkatan berapa? Angkatan 2020. Dari belum. Berarti belum pernah tatap muka ya? Sejauh ini belum pernah. Belum. Nah, kalau Zul udah berapa Zul? Dari semester awal sampai sekitar semester 4 pertengahan ya Mas. Ya, karena pandemi itu kan dimulai Februari ya. Enggak sih, kalau Maret ya. masuk ke Indonesianya ya Maret ya, Maret. karena seingat saya setelah kegiatan prodi dulu di Alafes itu baru ditutup kegiatan kampus. Jadi mungkin sekitar dari semester 1 sampai semester 4 mungkin. Semester 4 ya? Pertengahan semester 4 tepatnya. Kalau Zahra jadi dari awal memang ya? Iya. Dari awal masuk maba. maba. Jadi nggak tahu nggak kampus kita itu seperti apa? Sejauh ini ya lumayan tahu lah, sedikit bangga, nggak kayak teman-teman yang lain yang memang belum menginjak kampus. Kalau sekarang ya lumayan, udah pernah ke kampus, udah tahu juga. Mungkin karena di Malang ya. Iya, karena di Malang juga. Kenapa misalnya karena kan pandemi ada kesempatan sih belajarnya juga dari NTT kan bisa sebenarnya. Kenapa milih langsung ke sini Zahra? Kemarin sebenarnya belum mau kesini kan, cuma gara-gara ada festival dari Prodi tadi itu. Alafes. Oh, Alafes ya. Kemarin coba-coba ini kan, ikut kepanitiaan. Ternyata lulus, ya udah disuruh ke Malang. Sampai sekarang belum mau pulang. Oh, itu bulan apa ke Malang? Kemarin Januari pertengahan. Kan itu ada PPKM kalau nggak salah. Belum ada PPKM. Waktu itu kan sudah Ada. PSBB waktu itu ya. Ya kan PSBB kan nggak boleh itu kalau nggak salah. Boleh nggak PSBB kesini? itu sekitar bulan Agustus sampai November. Ya, PSBB itu sekitar bulan Agustus sampai November, baru Desember. Desember itu pas tepat aku KKN sih Mas ya. Pas Desember tahun kemarin 2020 sampai awal Januari itu tepatnya aku KKN, maka di situ momen dimana teman-teman itu ada instruksi dari prodi untuk ada kesempatan ke Malang, ya silakan datang ke Malang gitu.
Jadi boleh ya Zahra untuk ke, saya juga sebenarnya nggak tahu, maksudnya karena saya udah lulus nggak tahu iya hiruk pikuknya teman-teman di mahasiswa, di prodi atau di kampus secara umum. Mungkin tapi boleh ya Dinta jadi. Ada hal menarik nggak ketika Dinta dari NTT kemudian Jawa terus Malang seperti ini misalnya? Ada nggak sih Dinta? Apa yang membuat paling terkesan ada di kampus kita atau di mahasiswa kita? Kalau di Malang atau di emang kampusnya? Ya di Malang boleh, nanti di kampus sih. Di kampus. Heeh. Kalau di kampus kan masa dari SMA ke maba itu kayak gimana ya? Yang awalnya semuanya offline, terus tiba-tiba sekarang kan kuliah, misalnya kita maba nih, terus biasanya kita tuh kayak hayal, ih enak tahu kuliah bisa pakai baju bebas, terus nanti ketemu teman banyak, ngopi sana sini gitu kan, hayalnya pas SMA tuh kayak gitu. Terus pas tapi nyatanya enggak gitu ya. Nyatanya enggak gitu. Terus pas pandemi tiba-tiba semuanya ini dibatasin, ngopi dibatasin gini gitu. Terus ya udah, habis itu hayalan-hayalan dari SMA itu mulailah kayak oh ya udah terima aja gitu kan. Terus habis itu ya udah kita mulai ke kampus. Di situ yang terutama tuh yang bikin tahu kampus tuh gara-gara acara Alafes kemarin. Acaranya Alafes, acaranya apa sih? Alafes itu acara prodi Mas, dari pendidikan bahasa Arab. Itu semacam kegiatan perlombaan. Lomba ya? Iya, lomba di bidang kebahasa Araban sih, tepatnya ke bidang bahasa Araban. Cuman alhamdulillah ke Alafes yang kemarin ini, Alafes terakhir ini sempat kita menginjak tingkat ASEAN, regional ASEAN. Sudah. Mungkin Mas nggak asing lah ya dengan kata-kata Alafes ya. Ya pernah dengar sih kayaknya. Gitu ya. Oke, kembali lagi ya, kita kan sebenarnya itu mulai tadi Maret ya ada pandemi, skala dibatasi, kemudian ada PSBB, yang terakhir ini kita menjalani PPKM yang udah berapa jilid ini saya juga nggak tahu, karena saya memang kayaknya udah putus asa sih. Ini kan teman-teman ini kan kayak Zul misalnya atau Zahra. Kalau Zul kan bisa dibilang setengah perjalanan pendidikannya itu tatap muka, kemudian ada pandemi, full pandemi, drastis ya. Perubahan drastis. Kalau Zahra itu kan full ya? Iya, full. Mungkin bisa diceritakan dulu sih kepada Zul, yang kemarin pertama itu bisa tatap muka sama temen, enjoy, kemudian drastis berubah seperti itu. Itu gimana sih? Jadi kalau menurut saya Mas ya, kegiatan belajar mengajar atau kegiatan dalam proses perkuliahan yang sempat saya rasakan ketika yang tatap muka dulu kayaknya Zul. Yang tatap muka dari semester 1 ya, semester 1 sampai pertengahan semester 4, dan ketika perbedaan itu berubah gitu, atau keadaan itu berubah secara drastis, itu sangat terasa banget gitu, sangat istilahnya gimana ya, istilahnya kok nggak sesuai gitu dengan ruang lingkup dalam mahasiswa gitu. Yang pertama ketika mahasiswa kuliah offline ya, yang pertama mungkin pengalaman yang sering saya dapat gitu kan, atau keinginan atau yang sering kita senangi dalam perkuliahan itu, yang pertama masuk telat gitu. Kamu masuk telat? Titip Jangan absen ditiru, gitu. jangan ditiru ya. Titip absen gitu, lari-lari gitu ya. Apalagi kalau udah belum sarapan, masuk kuliah jam 7, liftnya penuh, akhirnya harus naik tangga lantai 8. Wah, itu rasanya udah, kan dulu sempat kuliah di GKB 4 ya Mas ya? Di GKB 4 yang baru. Yang baru ya, gedung baru itu di lantai 8 gitu. Jadi akhirnya bukan kita malah semangat, malah nyampe kelas itu lemes, ngantuk dan tidur di kelas gitu. Itu dinamika pas tatap muka. Cuman itu dari sisi yang lain ya Mas. Kalau untuk masalah sisi pembelajaran gitu, selama kita tatap muka, kita lebih aktif untuk bertanya gitu ya. Kita bisa lebih sering bertemu dengan dosen, sering bertemu dengan guru gitu kan. Terus lebih aktif bagaimana cara kita kalau seandainya kita nggak paham nih, langsung tanya, ya? Jadi langsung ke sumbernya gitu kan. Jadi langsung ke sumbernya. Kalau mungkin perubahan ketika masa pandemi ini sempat saya rasakan itu, yang pertama ya itu tadi, kita nggak bisa lah istilahnya untuk tatap muka dengan dosen dan lain sebagainya. Mungkin ada sisi positif di kuliah online ini, salah satunya itu kita lebih aktif belajar bagaimana kita
menjadi generasi yang milenial gitu. Seperti kita, kalau seandainya dulu saya tidak tahu apa itu platform Zoom, Google Meet gitu-gitu. Jadi ketika perubahan itu menjadi kuliah online atau kuliah di masa pandemi, akhirnya kita tahu apa itu Zoom dan bagaimana kita itu menjadi mahasiswa yang istilahnya tidak ketinggalan zaman lah. Itu mungkin sisi lainnya. Iya, sisi lain positif lah istilahnya. Zul rasakan, tapi kan mungkin ada nggak Mbak Dinta? Kalau Mbak Dinta kan, mohon maaf, Mbak Zahra ya. Tadi Mbak Zahra misalnya nggak sama sekali. Kalau Mbak Mazul kan pernah tatap muka. Kalau Mbak Dinta sama sekali nggak pernah tatap muka, itu gimana? Ada nggak sih yang dirasakan? Misalnya kok gini kuliah sama sekali, gimana misalnya? Yang pas Sambil kalau- diminum boleh kok. Oh, iya. Bisa diminum. Kita diminum. Oh, ini minuman saya tadi. Dia keliru. Gimana? Oke, silakan Dita. kalau 1-2 bulan pertama jadi maba tuh kan kayak masih heboh-hebohnya. Itu masih ya semangatnya tuh masih keren lah, masih pokoknya semangat pol gitu pas awal-awal jadi maba. Itu. Pokoknya jalan 1-3 bulan itu masih semangatnya keren banget. Terus masuk bulan ke-4, bulan ke-5 itu udah mulai bosan. Udah kayak dari pagi sampai sore ketemu laptop, ketemu HP, terus kena radiasi, jadinya kayak malas. Terus nanti kalau udah masuk siang mulai ngantuk. Apalagi kalau misalnya yang tiba-tiba nanti kan manusiawi kan, kalau bangun tidur tuh telat, kadang bangun jam 8, jam 9 gitu. Bangun jam 9? Kan nggak bisa. Oh, bisa. Terus nanti ternyata terlambat Zoom gitu, bangun belum cuci muka, kaget kan. Terus masuk Zoom, abis itu ntar izin ke dosennya gini-gini. Kayak lebih ke bosen gak sih? Oke. Bosen banget pokoknya. Karena full Zoom ya, Dinta, karena full Zoom itu interaksi sama teman-teman gimana? Dinta udah tahu nggak? Ruang lingkup ya, Ruang lingkup satu kelas lah teman-teman istilahnya. udah tahu nggak, Din? Atau Zahra? Kalau dulu sih udah tahu, udah lumayan akrab gitu lah. Tapi makin kesini tuh kayak nggak terlalu akrab gitu loh. Dulu tuh kan sering chat, kayak perkenalan, terus nanya tugas. Kalau sekarang tuh udah jarang, kayak circle-nya tuh semakin kecil gitu. Karena adanya online ya. Tapi kan biarpun akrab dulu itu lebih ke online. Maksudnya saya itu kan Ya kan, lebih. mungkin experience teman baru sih Mas. Iya. Ya. Experience teman baru. Berarti kan di Zahra nggak mempunyai pengalaman dulu teman saya, sahabat saya. Karena semua ada di media Online. dunia maya atau online. Itu nggak, Din? Berpengaruh nggak sih sama yang Dinta lakukan sekarang ini? Ya berpengaruh. Kayak dulu kan pas SMA tuh temen banyak. Terus sekarang pas kuliah yang seharusnya temennya sana sini, dari kota sana, dari kota sini, terus tiba-tiba nggak ada temen, paling temennya bisa dihitung jari kan yang offline-nya. Yang cuma di Malang ya. Cuma di Malang tok. Itu kayak nggak asik sih, lebih asik waktu SMA dulu. Berarti- Mungkin karena belum offline ya. Nanti kalau offline mungkin rasain gimana itu teman kuliahannya. Oke, menurut Zahra lebih ini karena Zahra belum bisa membayangkan tatap muka, efektif enggak sih pelajaran yang online? Nanti saya juga tanya Zul. Efektif enggak menurut Zahra? Kalau dari penjelasan dosennya efektif. Cuma nanti kalau misalnya dari kita sendiri yang ngantuk atau capek gitu depan laptop, nggak efektif sih. Ya efektifnya. Tapi untuk dosen, Zahra sama teman-teman, menurut Zahra udah bisa memahami enggak dengan materi yang telah disajikan oleh dosen? Ada yang bisa, ada yang kurang gitu. Kalau misalnya yang kayak pembelajaran yang kasih video YouTube, cuma kasih linknya terus nanti kita nonton sendiri, itu tuh nggak terlalu Jadi ada bisa dosen dipahami gitu. Ada. Jadi ada dosen hanya memberi link, terus kita Kita nonton, nonton terus sendiri. dosen tinggal gitu, kan? Iya, nanti absennya di komen YouTube gitu. Berarti dosen nggak anu juga ya, mohon maaf ya, maksudnya dosen itu gimana sih? Maksudnya Iya. dosen nggak memberikan apa ya fasilitas yang baik. Kalau hanya saya pun bisa ngajar, Iya. misalnya saya ngirim link ke Zoom atau ke Zahra ya, menurut Iya. saya sih menurut saya nggak tahu teman kalian yang bisa menjelaskan itu. Ya gini sih Mas, lebih ke mungkin ya lebih ke semakin kesini itu semakin terasa kayak bosan sih. Jenuh ya, mungkin. Jenuh sangat jenuh sekali karena
pertama manusia itu tidak dengan kodratnya manusia dalam makhluk sosial Betul, ya, makhluk betul. sosial Iya, dan makhluk tidak sosial. bisa apa ya Bisa istilahnya, diminum nggak apa-apa? Oh, iya. Ya silakan. tidak bisa beraktivitas lah, kurangnya aktivitas kalau seandainya tanpa adanya tambahan dari sosial lain gitu ya. Dulu di awal-awal Mas, di awal-awal pandemi mungkin banyak dosen yang lebih cenderung semangat untuk memberikan materi dalam perkuliahan online ya. Iya. Cuman saya aku melihat itu semakin kesini itu ada beberapa dosen lah yang kadang masuk hanya sekedar menyapa lalu Iya. diberikan dosen itu sudah menyiapkan seperti dosen membuat video YouTube ya, apalagi sekarang sudah ada platform YouTube ya, yang mana ketika viewersnya nambah maka tidak menutup kemungkinan pasti akan profitnya akan masuk kan hasilnya. Akhirnya mungkin ada beberapa dosen yang membuat channel YouTube, dia menggunakan media itu, I see. linknya dikasihkan ke mahasiswa dan untuk menonton channelnya beliau gitu kan. Jadi Akhirnya kayak cenderung kepada bisnis dosen juga kayaknya menyusup untuk bisnis ya itu makanya itu ada sih, ada sedikit apa istilahnya, sedikit lah, nggak terlalu banyak dari semua dari dosen sih. Cuman ya itu kalau menurutku itu sangat jauh kurang dari efektif, bukan hanya tidak efektif tapi sangat jauh dari kurang tidak efektif. Sangat jauh karena Zul juga merasakan Iya. merasakan yang kemarin Kuliah tatap muka bisa ya. kritis, bahkan kayaknya kalau model Zul ini bisa mengkritisi dosennya kayaknya. Seperti Nanti itu Zul ya? dipecat saya jadi mahasiswa. Itu jadi dosen aja. Jadi seperti itu. Ya kemudian berjalan 2 tahun gitu ya. Kejenuhan itu ada. Zahra pernah nggak misalnya teman-teman, informasi dari teman-teman yang ada di daerah sana ada gangguan, misalnya gangguan sinyal selama selama online maksudnya, pernah nggak ya ada, Pak ini saya nggak bisa masuk karena jaringannya, pernah nggak sih seperti itu? Itu Sering ya? Itu manusiawi sih Mas, mungkin. Bukan manusiawi sih Zul, karena itu jaringan yang beda-beda. Itu gimana? itu tergantung cuaca juga nggak sih? Kalau Iya sih. misalnya hujan nanti jaringannya tuh lemot. Oh saya juga nggak tahu apakah memang dari hujan, mungkin iya ya? Iya. Terus? Saya merasakan itu. Itu terus ada yang mungkin di pelosok sana. Apalagi kemarin ada juga teman yang jadi korban bencana alam yang banjir NTB sama NTT kemarin itu. Oh iya. Nah itu dia hampir 2 mingguan tuh nggak masuk gara-gara banjir itu. Jadinya nggak ada listrik sama sekali yang masuk ke kampungnya. Tapi mungkin kalau banjir kita lebih ke permakluman ya dosen. Tapi ketika jaringan misalnya, kalau jaringan ini karena berarti ada masalah dari fasilitas negara kan? Iya. Bahwasanya jaringan ini nggak menyeluruh, nggak misalnya dari Sabang sampai Merauke, karena sentralistik gitu maksudnya, hanya Jawa saja. Iya. Jadi kan Jawa Bali bisa. masih bisa mengimbangi, tapi kan luar Jawa kayaknya nggak mendukung. Berarti teman-teman ini juga menurut saya sih kayaknya nggak mendapatkan yang seharusnya mereka dapatkan. Iya, betul. Sementara mohon maaf SPP berjalan normal nggak sih? Normal, Atau ada normal, apa? ya. Nggak Gimana ada. Zul? Gimana Zul? Jadi Dari pertama sampai Oke. sekarang mungkin SPP itu. saya sempat sih Mas merasakan potongan gitu ya. Merasakan potongan di semester 4 dan semester 5. Berarti awal-awal pandemi Iya, kan itu? awal-awal pandemi. Itu makanya kan tadi merasakan potongan ya, itu kan. Nah, ini pembelajaran dari kampus sih mungkin ya. Potongan itu di semua mahasiswa itu disamakan. Di semua mahasiswa dan di semua program studi dan semua fakultas itu disamaratakan. Jadi 2 semester itu ada potongan sekitar 1 juta kalau nggak salah waktu itu. 1 juta. Lumayan untuk 1 juta, lumayan 1 juta. 1 juta untuk kita lumayan Mas, tapi untuk Iya. fakultas yang memang tanda kutip mohon maaf ya kedokteran Iya. itu mungkin 1 juta tidak terasa Mas itu. Kita injeksinya saja ya 1 juta. Suntikannya doang gitu. Mungkin bensin ya 1 juta. Terus? Nah, itu mungkin di situ ada rasa, mungkin saya gini, wah ini apakah ini adil gitu ya? Apakah ini Itu adil? maksudnya untuk- keadilannya sangat. apakah ini adil untuk mahasiswa? Mungkin oke lah untuk mahasiswa yang kelasnya mungkin prodi saya ya, mungkin dalam ruang lingkup seluruh fakultas, prodi kami, prodi saya termasuk prodi yang paling bisa murah dijangkau, lah. jangan ngomong paling murah. Oh iya, mungkin bukan. lebih dijangkau Iya, gitu ya. Bisa lebih Hah? dijangkau dari mahasiswa yang lain. Tapi kalau seandainya mahasiswa-mahasiswa yang dari fakultas atau program studi yang lain itu
saya berpikir apakah ini termasuk adil buat mereka gitu loh Mas. Apalagi dengan keadaan biaya tetap, terus kita juga membutuhkan jaringan kan ya untuk terus mengikuti pembelajaran. Kuota tidak memungkiri ya, kuota, terus habis itu apalagi ya pulsa mungkin ya itu. Ya, oke ya. Kalau Dita, Zul ya tadi kan. Kalau Zahra, mohon maaf. Saya tadi kan nama lengkapnya itu panjang sekali. Zahra. Ya, Zahra. Kalau Zahra ada nggak subsidi? Mungkin Zul nanti juga bisa menanggapi. Ada nggak subsidi kuota dari pemerintah? Dari pemerintah. Dengan misalnya tadi jaringan itu masalah yang menurut saya sih harusnya pemerintah itu memberikan pemerataan jaringan karena kondisi yang demikian. Terus ada nggak subsidi dari pemerintah tentang kuota itu? Ada sih. Ada. Cuma kayak dia tuh cuma masuk ke Google Meet sama nge-Zoom. Di Zoom saja. Sedangkan kita kuliah kan harus buka WA dulu. Terus linknya kan ada di WA kan, di WA grup kelas itu. Jadinya kalau misalnya WA itu kita pakai kuota kita sendiri, kita beli sendiri. Terus nanti kalau masuk ke Zoom-nya itu baru pakai kuota, namanya itu kuota belajar. Kuota belajar sih Mas. Berarti terbatas di Zoom sama apa tadi? Google Zahra? Platform pembelajaran sih. Platform pembelajaran seperti Google Meet, Zoom. Mungkin dulu ada salah satu dosen saya itu yang pakai Microsoft Teams. Jadi ada Microsoft Teams itu ya kuotanya terakumulasi alhamdulillah. Coba kalau seandainya kuota itu tidak terakumulasi untuk kuota pembelajaran, maka seperti YouTube itu pakai kuota sendiri Mas. Oh, YouTube berarti pakai kuota sendiri? Iya, YouTube kuota sendiri gitu. Dan itu menurut kalian Wah, apa ya? ini- Pemerintah memberikan apa? Kemudahan nggak sih? Menurut Zahra gimana Zahra? Ya kasih cuma dikit gitu loh. Dikit ya? Nggak sebanding dengan keribetan yang kalian Ya, rasakan? benar. Boleh kok ngeluh? Boleh ngeluh? Karena manusia itu diciptakan untuk mengeluh ya. Kalau bisa novel itu dua kan. Tapi gitu. tapi menurut saya sih ngeluh di sini nggak apa-apa sih kan? bukan masalah mengeluh apa ya, bukan ya untuk mengkritisi jauh lebih baik. Iya lebih baik. Kayaknya Pak Nadiem Makarim harus mendengarkan. Iya sih. Seperti ini loh kenyataannya Pak yang kita rasakan. Kalau saya sih nggak merasakan. Kalau teman-teman ini yang maba dari awal dan teman-teman yang Setengah-setengah gitu ya. setengah dulu tatap muka kemudian tidak tatap muka ya seperti ini. Kendalanya banyak dinamika yang menurut saya sih harus segera diselesaikan. Iya. Itu sih gimana sih? Iya Mas, sempat dulu itu ada memang bantuan untuk kuota belajar untuk mahasiswa. Cuman itu tidak menyeluruh. Saya akui itu tidak menyeluruh. Karena apa? Karena banyak sekali saya juga merasakan mungkin ada teman-teman yang merasakan dapat kuota dari pemerintah, kuota belajar itu secara full selama pandemi. Cuman saya sendiri itu hanya merasakan cuma 2 kali. 2 kali? 2 bulan. Maksudnya jadi kan setiap bulan itu ada kuota dari pemerintah setiap bulan itu. Selama berjalan 2 tahun ini hanya mendapatkan 2 bulan. 2 bulan. Saya Atau 2 bulan. itu kesalahan kamu karena Bukan. kamu nggak bisa mengaktifasi lagi. Bukan gini Mas, ketika itu kan ada pendataan ya, ada pendataan nomor dari jadi dari Kementerian Pendidikan, dari Kemendikbud, terus masuk ke setiap universitas, dari kemahasiswaannya universitas kan mendata seluruh mahasiswa Iya, kan. itu administrasinya. Administrasi seperti itu. Cuman ya itu tidak semua mahasiswa yang mendata dan Yang- mengakses itu bisa menggunakan kuota itu gitu Mas. Meskipun nomornya aktif gitu. Jadi kuota itu enggak semuanya masuk ke nomornya mahasiswa yang sudah terdata di kemahasiswaan. Berarti mungkin dipilah atau Nah, itu makanya itu yang menjadi pertanyaan besar bagi saya sampai saat ini ya gitu ya. atau kesalahan memang dari sistemnya di sana mungkin ya, atau udah diberikan fasilitas tapi sistemnya nggak baik. Kalau oke, ada mau didengarin? Ada. Nggak. Kalau Zahra tadi kan Zahra misalnya selama 2 tahun berjalan ya Zahra itu mendapatkan kuota berapa bulan? Itu dia kan random gitu kan, kadang nanti tiba-tiba ada masuk SMS, selamat Anda mendapatkan kuota belajar 10 giga gitu kan. Itu SMS kayak gitu tuh sekitar 3 kali. Jadinya selama ini 30 giga. Iya, maksudnya berarti Selama 30 2 tahun giga ini ya. Selama setahun lebih kan. Iya, setahun lebih berjalan ya hampir 2 tahun ya. Ya, 2 tahun berjalan. Iya. Berarti hanya dapat 3 kali. Iya, 3 kali SMS. 3 kali aktivasi gratis. Iya. Berarti selain itu
Zahra sendiri. kota sendiri. Iya, kota sendiri. Makanya sekarang mungkin banyak ya kita malah memanfaatkan fasilitas kafe ya. Oh iya ya, wifi betul gitu kan. betul kayak di Jadi, sini ya. jadi akhirnya kita di sini istilahnya lebih ke jihad sih, jihad sendiri gitu ya. Berusaha jangan bagi jihad. Saya takut bagi jihad itu. Oh iya, berusaha sendiri dengan keribetan yang kita alami, kita juga akan berusaha sendiri gimana caranya kamu bisa kuliah dengan baik, kamu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, ya cari sendiri gitu loh. Kasarnya seperti itu. Berarti fasilitas yang dikasih pemerintah sebenarnya juga kita terima kasih pada Iya, pemerintah. betul kita Maksudnya terima kasih. juga nggak tepat sasarannya. Yang kita butuh banyak kok. bukan lebih nggak tepat sasaran ya. Gimana? kurang jadi kurang menyeluruh mungkin ya, kurang menyeluruh. Kalau tepat sasarannya mungkin ada yang sudah tepat sasaran selama perkuliahan full dari mulai bulan Maret sampai sekarang, Maret 2020 sampai sekarang. Iya? Mereka dapat full mas gitu, dapat full selama 1,5 tahun ya, selama 1,5 tahun itu berarti 16 kali ya, 16. Harusnya kan seperti itu. 16 Tapi kan bulan kenyataannya. ya? Nah, kadang ada yang memang dapat 16 bulan, ada yang cuma dapat 2 bulan, 3 bulan. Seperti Zahra tadi bilang 3 bulan ya, 3 bulan berarti kan 3 kali. Kalau Zul 2 kali 2 malah. kali malah. Makanya ini kan berarti ada kesalahan dari Iya, betul. dari sistem yang mungkin sistem ya dari pemerintah atau dari teman-teman juga banyak yang nggak paham atau gimana, saya juga nggak tahu. Seperti itu mungkin. Nah, kemudian karena banyaknya kendala, apa yang kalian harapkan nanti? Mas, ini kita kan nggak tahu sebenarnya sampai kapan sih pandemi ini. Iya. Apa sih harapan Zahra Zahra. sama Zul? Boleh salah satu dulu harap. Zahra dulu aja. Aja dulu. Oh, Zahra dulu. Udah gitu. Mungkin harapan ke depan itu lebih ke kami ya. Mungkin kita sekarang kan sudah merasakan bagaimana dinamika perkuliahan offline dan bagaimana dinamika perkuliahan online. Untuk harapan kami sih tidak terlalu banyak sih mas ya, efektivitas dalam sebuah pembelajaran aja gitu. Karena mungkin ya kita nggak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir gitu kan. Kita juga nggak bisa menyalahkan keadaan gitu, dan kita juga tidak bisa menuntut kita harus offline gitu, kita nggak bisa. Berarti kan kita harus berjalan dengan apa adanya gitu kan, berjalan dengan kegiatan yang harus dijalankan gitu. Nah harapan saya ya di sini bagaimana kita harus bisa memaksimalkan gitu, efektivitas itu harus penting di dalam sebuah pembelajaran sih gitu. Itu dari Zulnya sendiri, Iya, tapi dari- untuk misalnya harapan ke universitas, lebih lanjut nanti ke pemerintah juga, harapannya gimana? Harapan kami Ke juga universitas lah. kalau universitas mungkin ini sih lebih ada bantuan untuk teman-teman yang mungkin dalam kategori kurang mampu gitu ya, kurang mampu gitu. Karena kita semua nggak bisa menyamaratakan gitu mas. Betul, Kita betul. nggak bisa menyamaratakan seperti yang tadi saya bilang gitu lah, tentang SPP ya mungkin. Ya, itu tentang SPP gimana? gitu. Ya itu makanya harapan saya ke kampus, Kampus? mungkin ada lah istilahnya seperti halnya Dispen- bantuan ya, dispensasi dispensasi gitu ya, mungkin, dispensasi. potongan. Karena sejauh ini mungkin ada dari pihak kampus dispensasi, tapi benar-benar kalau menurut saya ya, kemarin di semester kemarin untuk mengurus KRS semester ini ada beberapa teman-teman itu yang ingin mengajukan dispensasi karena ada keputusan SK dari Pak Rektor bahwasanya universitas memberikan bantuan dispensasi atau bantuan keringanan untuk mahasiswa yang kurang mampu gitu kan. Cuman di sini menurut saya lebih dikatakan ke terlalu apa ya istilahnya? Kalau dikit, Bukan terlalu rumit untuk mengurus itu gitu loh. Oh, Persyaratan dan birokrasinya iya, rumit. birokrasinya sangat rumit gitu. Akhirnya teman-teman yang tidak ada di Malang ya, teman-teman yang tidak Malah ada di nggak Malang, nggak nah, dapat. itu mas makanya malah bukan mereka mendapatkan, malah mereka untuk ngurus saja susah gitu loh gitu mas. Jadi ya mungkin ada kebijakan baru lah, mungkin harapan kami ada kebijakan baru dari Pak Rektor atau seperti apa untuk Yang teman-teman memudahkan. ya, untuk memudahkan untuk teman-teman yang tidak ada di Malang mungkin ya, tidak ada di Malang terus memang benar-benar terdampak dari pandemi, seperti orang tuanya terdampak dari PPKM gitu ya, pekerjaannya yang istilahnya Terbatas gitu ya, terbatas untuk ya penghasilannya sangat minim lah untuk mereka sendiri gitu mas. Jadi untuk kebutuhan kuliah anaknya itu mereka sangat
berhitung gitu loh. Jadi Ah. mungkin ya itulah harapan saya kebijakan baru dari Pak Kampus. Rektor ya. Kalau dari pemerintah, pemerintah secara jadi menyeluruh ya. dibutuhkan kuota apa banyak sekali tadi. Kalau harapan saya dari pemerintahan mungkin tidak banyak sih mas. Ya. Yang pertama itu tidak banyak berarti tidak sampai 3 kan gitu ya. 1-2 mungkin ya. Tapi bobotnya kayaknya banyak gitu. 1-2 Enggak, inilah lebih diefektifkan lagi bantuan itu tadi. Mungkin kita enggak terlalu bermasalah ya, kita mengeluh, kita bosan ini dan sebagainya. Ya kalau seandainya keadaannya seperti ini kita betul, mau apa betul. gitu. Iya, iya. Berarti kan kita memang harus meminta istilahnya bagaimana efektif enggak perkuliahan seperti ini. Jika ada bantuan seperti kuota dan lain sebagainya mungkin lebih dimaksimalkan lagi. Ya, kalau Zahra apa enggak sih? Ada enggak sih harapan kepada kampus yang notabene Zahra nggak sama sekali Iya, nggak sama pernah sekali nggak pernah lihat, gitu. dosennya nggak pernah lihat kayaknya. Bahkan mungkin masih setengah-setengah kenalnya. Iya. Gimana Zahra? Harapannya sih gimana? Kalau dari saya sendiri enggak saya kayaknya semua orang tuh maunya pandemi ini cepat berlalu gitu loh. Ya, Biar tentunya. ini seorang maba online ini bisa ngerasain gimana punya teman banyak, gimana Mungkin nggak walaupun hanya di maba ya? kampus, semuanya. Terus gimana kegiatan-kegiatan kampus itu, terus bisa gimana nanti kalau kita gitu. kenal sama kating-katingnya, entah itu dari kating prodi, fakultas, bahkan universitas. Itu aja. Itu kan harapan selesai pandemi. Kalau harapan kepada kampusnya ada nggak sih? Ada sih. Misalnya Pak SPP diturunin Pak, orang tua udah nggak kuat misalnya gitu. Ada STP Pak. Ada nggak sih perasaan gitu? Atau orang tua udah Ina seperti ini, ibu biasanya seperti ada nggak sih? Atau nggak masalah gitu? Zahra seperti itu. Masalah banget. Ada nggak tuh perasaan itu? Kedepannya kayak kita kan udah bayar SPP nih, terus fasilitasnya tuh nggak semua kita gunain gitu loh. Iya betul Jadi betul kayak betul. Ya, kritis banget. diberikan keringanan lagi, misal kayak tadi SPP-nya diturunkan gitu. Iya sih, nggak banyak sih fasilitas yang kita gunakan mas. Listrik Iya. kita juga nggak gunakan. Ya, kolam renang gitu aja ya. Kita juga nggak pernah renang. ICP juga enggak. Iya. Ya, gedung-gedung ya seperti itu. Jaringan juga di kampus nggak digunakan. Itu dari kampus. Zahra, kalau dari pemerintah misalnya, tadi kan Zahra mengatakan teman-teman yang pelosok yang demikian itu, ada nggak sih harapan dari pemerintah? sebagai wakil dari teman-teman yang banyak, Zahra? Kalau dari pemerintah mungkin sedikit bisa melihat masyarakat pelosok tadi, kayak mereka kan Oh, iya. ngeluhnya jaringannya, mungkin Iya. bisa memperluas lagi jaringannya Oh, iya, di sana, lebih memperbagus lagi biar mereka bisa kuliah walaupun kuliahnya online gitu. Oh gitu. Ya, Lebih memperluas jaringan ya, maksudnya operator ya, jaringan operator. ya, mungkin untuk pemerintah sih kerjasama sama operator itu lebih juga dimasifkan gitu ya. Ya, terima kasih ke Zul sama Zahra ya. Iya. Jadi intinya teman-teman, inilah dinamika dan kenyataan yang telah terlihat di kita. Ada yang dari maba sama sekali tidak tidak tahu dosennya seperti apa, dan semua full online. Ada yang memang setengahnya online, setengahnya tatap muka. Dengan dinamika yang tadi itu, mungkin SPP Bapak rektor atau masing-masing rektor yang ada di universitas di Indonesia diturunin Pak. Dan kepada Bapak pemerintah juga mungkin memberikan fasilitas kemudahan kepada kita yang notabene juga kesusahan ya. Mungkin sih yang itu saja yang kita bersuarakan ya. Terima kasih Zul sama Iya, Zahra. sama-sama. Kita Sama-sama. teruskan dulu ngopinya Oke. Kita lanjut di belakang kamera. ya. Ya.